membahas beberapa submateri, ada 8 submateri. Yang pertama ada kasus korporasi, kemudian dilema etika, etika akuntan, kode etik akuntan, peran penalaran modal, model pengambilan keputusan etis, riset perilaku etis akuntan, dan juga aplikasi bagi riset mendatang. Kita masuk ke kasus korporasi. Nah, dalam beberapa kasus manipulasi keuangan yang merugikan pengguna laporan keuangan telah melibatkan sejumlah akuntan publik. Akuntan ini harusnya independen ya dalam menjalankan tugasnya, tetapi ternyata sebagian besar dari mereka melepaskan diri dari kode etik yang mengikat profesionalismenya. Yang cukup fenomenal saat itu adalah kasus Enron, di mana kasus ini mencuat pada tahun 2002 sampai pada tahun 2000 sampai 2001, ketika perusahaan ini membohongi publik dengan laporan keuangan yang palsu. Dalam kasus tersebut diketahui bahwa terjadi manipulasi keuangan di mana perusahaan mencatat keuntungan sebesar 600 juta dolar, padahal perusahaan itu mengalami kerugian. Nah, selanjutnya kita masuk ke submateri yang kedua mengenai dilema etika. Dilema etika ini muncul sebagai konsekuensi konflik audit karena auditor berada dalam situasi pengambilan keputusan antara yang etis dan tidak etis. Nah, situasi tersebut karena dalam konflik terdapat pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keputusan auditor, sehingga auditor ini dihadapkan kepada pilihan keputusan antara yang etis dan tidak etis. Padahal seharusnya seorang akuntan itu melakukan atau menjunjung tinggi moral yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus. Nah, mereka tuh harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya. Tetapi dalam proses audit, terkadang terdapat beberapa konflik yang menghadapkan atau yang dihadapi oleh seorang auditor ini, di mana pada saat auditor mengungkapkan informasi yang oleh klien ini tidak ingin dipublikasikan kepada umum. Nah, misalkan ada suatu laporan atau suatu audit yang diaudit oleh auditor, tetapi karena kliennya ini tidak menginginkan informasi tersebut dipublikasikan kepada umum, jadi menjadi pertimbangan bagi auditor tersebut. Dan ini yang menjadikan pilihan antara pilihan yang etis dan tidak etis. Etika akuntan. Etik sebagai prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan dan terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang. Kode etik akuntan Indonesia memuat 8 prinsip etika, yaitu pertama tanggung jawab profesi, yang kedua kepentingan publik, yang ketiga integritas, yang keempat objektivitas, yang kelima kompetensi dan kehati-hatian, yang keenam kerahasiaan, yang ketujuh perilaku profesional, yang kedelapan yang terakhir yaitu standar teknis. Yang pertama yaitu tanggung jawab profesi. Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai profesional. Anggota mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan peran tersebut, anggota mempunyai tanggung jawab kepada semua pengguna jasa profesional, juga harus bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota yang mengembangkan profesi akuntansi, memelihara kepercayaan masyarakat, dan menjalankan tanggung jawab profesional dengan mengatur dirinya sendiri. Yang kedua, kepentingan publik. Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam rangka pelayanan publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas keprofesionalismenya. Yang ketiga yaitu integritas. Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Yang keempat yaitu objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari benturan kepentingan dan pemenuhan kewajiban profesionalnya. Yang kelima, kompetensi dan kehati-hatian.
profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan berhati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan. Yang keenam yaitu kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa sepersetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkap kepentingan tersebut. Yang ketujuh, perilaku profesional. Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mengkreditkan profesi. Kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang tidak mengkreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai perwujudan tanggung jawabnya. Yang terakhir itu standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan sesuai dengan keahliannya, dan dengan berhati-hati anggota mempunyai kewajiban yang melaksanakan penugasan dari pemerintah penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggotanya. Peran penalaran moral. Nah, peran penalaran moral atau moral reasoning dan pengembangan memainkan peran kunci dalam seluruh area profesi akuntansi. Nah, di mana secara akuntansi secara kontinu itu dihadapkan pada dilema berada pada konflik nilai. Nah, ketika seorang akuntansi yang dihadapkan dengan konflik etika harus memutuskan secara khusus kesinambungan dari keseimbangan titik temu antara biaya manfaat pada dirinya, orang lain, dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, kalau berdasarkan dari menurut Arnold dan Ponemon menentukan pentingnya paradigma riset itu karena ada dua alasan. Nah, yang pertama adalah riset tingkat moral reasoning atau penalaran moral. Seorang akuntan dapat memberikan pemahaman tambahan mengenai resolusi konflik etika yang dihadapi oleh seorang akuntan. Nah, yang kedua itu adalah riset yang memfasilitasi pengakuan masalah yang ditimbulkan oleh perbedaan keputusan etika akuntan. Nah, selanjutnya yaitu adalah model pengambilan keputusan etis. Nah, untuk model pengambilan keputusan etis menurut Colbert yaitu penalaran moral adalah suatu pemikiran tentang masalah moral. Nah, jika penalaran moral itu dilihat sebagai isinya, maka sesuatu yang dikatakan baik atau buruk sangat bergantung pada lingkungan sosial budayanya. Nah, kalau penalaran moral itu dilihat sebagai strukturnya, maka apa yang baik dan buruk dengan prinsip filosofis moralitas, sehingga penalaran moral bersifat universal. Nah, secara teori kognitif tentang proses pengambilan keputusan pada manusia mendahului perilaku etis. Mungkin itu akan membahas mengenai riset perilaku etis akuntan. Riset perilaku etis akuntan ini memiliki 4 area riset, yaitu yang pertama adalah studi pendidikan etika, terus studi pengembangan etika, studi penilaian etika, dan studi etika lintas budaya. Nah, yang pertama, studi pendidikan etika, yaitu studi pendidikan etika berusaha menentukan efek pendidikan terhadap keahlian moral reasoning para praktisi dan mahasiswa akuntansi. Contohnya yang telah dilakukan oleh M. Armstrong tahun 1987, yaitu meneliti tingkat moral reasoning dari CPA, Certified Public Accountant, dibandingkan dengan yang sudah lulus dengan yang belum lulus. Ternyata hasilnya adalah rata-rata CPA secara signifikan lebih rendah daripada kedua kelompok tersebut. Nah, begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Ponemon dan Glaser tahun 1990, begitu juga Saint Pierre, Nelson, dan Gabin pada tahun 1990. Nah, yang kedua, studi mengenai pengembangan etika, yaitu mengkaji dampak pendidikan terhadap praktisi dan mahasiswa akuntansi.
praktisi akuntansi dibandingkan dengan mahasiswa akuntansi. Ternyata hasilnya posisi auditor dalam perusahaan berbanding terbalik dengan tingkat moral reasoningnya. Riset memberikan bukti yang kuat mengenai eksistensi sosialitan etis. Nah, yang ketiga yaitu studi keputusan etis. Studi keputusan etis ini berfokus pada hubungan antara macam-macam ukuran dan perilaku terhadap bidang akuntansi terkait dengan isu independensi, terus pelanggaran lain kode etik dan perilaku profesional ICPA, pendeteksian atas penipuan dalam laporan keuangan dan komunikasinya, ketidakpatuhan pembayaran pajak, dan perilaku disfungsional spesifik dalam profesi akuntan. Nah, yang keempat yaitu studi etis lintas budaya. Yang terakhir yaitu hubungan ataupun hubungan dengan akuntansi dan etika difokuskan pada profesi akuntansi yang berbeda budaya yang mungkin muncul. Contohnya ada beberapa akuntan itu dari beberapa provinsi atau beberapa negara bagian yang berbeda. Jadi itu salah satu penentu dari studi etis lintas budaya.